قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. وعليك بالمداراة والصبر والاحتمال وحسن الخلق وسعة الصدر. Halaman 159. Kitab syarah halaman 159. Wa 'alaika bil mudarati was sabri wal ihtimali wa husnil khuluqi wa sa'atis sadri. Hendaklah engkau menetapi al-mudarah. Al-mudarah itu beda dengan al-mudahanah. Al-mudarah ini salah satu sifat yang mulia. Al-mudarah itu artinya melakukan langkah-langkah tepat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, melakukan nahi mungkar dengan cara-cara yang tidak mungkar. Ini disebut dengan al-mudarah. Ya, beda dengan al-mudahanah. Mudahanah ini adalah salah satu sifat yang tercela. Mudahanah artinya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali, dikarenakan orang yang melakukan kemungkaran itu masih atasannya di perusahaan misalkan. Karena orang yang melakukan kemungkaran itu masih saudaranya, teman dekatnya. Oleh karena itu dia tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Dia membiarkan kemungkaran itu dilakukan oleh pelaku kemungkaran tersebut. Ini adalah mudahanah. Ya, karena tujuan-tujuan tertentu, ya misalkan karena tidak mau dia dipecat oleh atasannya, ketika atasannya itu melakukan kemungkaran, maka dia biarkan. Itu namanya mudahanah. Mudarah tidak seperti mudahanah. Mudarah adalah terpuji. Artinya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara gerusa-gerusu. Tidak melakukan nahi mungkar dengan cara ceroboh, dengan cara sembrono. Niatnya baik, tetapi malah pelaku kemungkaran itu bukannya menerima apa yang dinahi mungkarkan kepadanya, tetapi dia malah melakukan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Mudarah. Bukan berarti membiarkan orang lain melakukan kemungkaran, tetapi mencari langkah yang tepat, saat yang tepat, ya, tempat yang tepat, strategi yang tepat guna untuk melakukan pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran. Wa 'alaika bil mudarati was sabri. Al-Imam Abu Hanifah memberikan wasiat kepada muridnya dan juga wasiat kepada kita semuanya sebagai du'at ilallah, sebagai para dai, sebagai guru-guru agama, untuk melakukan mudarah, tidak melakukan nahi mungkar secara ceroboh, secara sembrono, tetapi bisa menentukan langkah-langkah yang tepat, strategi yang benar di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Was-sabri, sabar, wal ihtimali, dan menanggung perlakuan buruk orang lain. Al-ihtimal artinya adalah ihtimalul adza, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Tidak membalas perlakuan buruk orang lain dengan keburukan. Wa husnul khuluq. Dia juga berwasiat kepada kita untuk berakhlak yang baik. Wasa'atis sodri, dan lapang dada. Lapang dada. Asy-syarah awsahu radhiyallahu anhu bi khamsi khisalin mahmudah. Al-Imam Abu Hanifah berwasiat kepada muridnya untuk melakukan 5 akhlak terpuji. Wa kana yakfihi an ya'muruhu bi husnil khuluq. Sejatinya sebenarnya Al-Imam Abu Hanifah cukup memberikan wasiat kepada muridnya itu dengan satu hal yang sudah mencakup 5-limanya. Apa itu? Husnul khuluq. Berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik ini sudah mencakup al-mudarah, sabar, ihtimalul adza, sa'atus sadr, ini semuanya sudah tercakup.
Id law iqtasara 'alaiha la dakhalatil khisalul arba'u fiha. Seandainya Imam Abu Hanifah mencukupkan diri dengan berwasiat untuk kepada muridnya untuk berakhlak yang baik, maka 4 sifat terpuji yang lain juga masuk di dalamnya. Wal mudaratu was sabr wal ihtimal was sa'dus sadri min husnil khuluq. Semuanya empat-empatnya itu 4 sifat terpuji yang lain yang tadi disebutkan ini semuanya adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Zid ala dzalika, tambahkan atas hal itu anna sabra wal ihtimala mutaqariban. Sabar dan ihtimal itu dua sifat yang saling berdekatan. Sabar itu sebagaimana kita tahu ada tiga ya, ada 3 macam. Kemudian salah satunya adalah ihtimal. Ya, satu di antara sekian macam dari sabar itu adalah ihtimal. Ai ihtimalul adza, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Wasa'atus sadri malzumus sabr. Lapang dada itu memang adalah sebuah keniscayaan dari sifat sabar. Ya, orang yang bersabar maka dia pasti akan lapang dada. Tidak mudah marah, lapang dada. Berlapang jiwa. Illa annahu lamma ra'a ahammiyata fassalaha wa 'addadaha. Maka tetapi Imam Abu Hanifah karena melihat dan memandang betapa penting satu persatu dari sifat yang disebutkan tadi, fassalaha, maka beliau merincinya, wa 'addadaha, dan menyebutkannya satu persatu. Akhil muslim, saudaraku sama muslim, inna makarimal akhlaqi sifatun min sifatil anbiya'i was-siddiqin was-shalihin. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang terpuji adalah sifat di antara sifat-sifat para nabi, para wali yang sangat tinggi derajatnya, dan juga sifat orang-orang soleh. Biha tunalud darajat wa turfa'ul maqamat. Dengan akhlak yang terpuji, derajat-derajat yang tinggi, makom-makom yang tinggi akan diraih, akan didapat. Waqad madahallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi ayatin 'adidatin minha hadhihi al-ayatu allati jama'at fiha min mahamidil akhlaqi wa mahasinil adabi asy-syai' al-'azima. Wa qala asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam ayat. Di antaranya adalah ayat berikut ini yang mengumpulkan di dalamnya sesuatu yang agung yang berupa adab-adab yang bagus dan akhlak-akhlak yang mulia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang berbudi pekerti yang agung. Allah memuji Rasulnya sebagai orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang agung. Ini adalah pujian Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dia cintai. Fahusnul khuluqi jalibun littahabbi watta'alufi wa su'ul khuluqi yuntiju fil 'adati at-tabaghudha wattahasuda wattadabur. Akhlak yang terpuji akan menyebabkan saling mencintai satu sama lain, saling kasih sayang satu sama lain, sedangkan akhlak yang buruk akan menyebabkan dalam kebiasaannya saling benci, saling hasud, saling berpaling satu sama lain. Waqad hathan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala husnil khuluqi wa tamassuki bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk berakhlak mulia dan selalu berpegang teguh dengan akhlak mulia ini. Wa jama'a baina taqwa wa husnil khuluqi. Beliau mengumpulkan antara takwa dan mengumpulkan antara takwa dan akhlak yang mulia. Faqala alaihi salatu wassalam indama su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata. Ketika beliau ditanya mengenai hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga, beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah disertai dengan akhlak yang mulia.
Walaisal ma'na anna man lam yakun taqiyan aw hasanal khuluqi kafiran. Bukan berarti orang yang tidak bertakwa dan orang yang berakhlak buruk itu kafir. Ya, tidak seperti itu. Artinya tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Fal insanu madama mata 'alal iman la budda an yadkhulal jannata mahma kana ghariqan fil ma'asi. Seseorang itu selama dia mati dalam keadaan iman, selama dia mati dengan membawa iman, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga, walaupun dia adalah orang yang tenggelam di dalam berbagai macam kemaksiatan. Makanya iman ini adalah sesuatu yang tidak ternilai, harus kita pertahankan sampai mati. Karena dengan iman kita akan selamat di akhirat. Wa min ma'ani husnil khuluqi talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha 'anil nasi. Hadza ma'a ma yulazimul muslima min kalamin hasanin wa mudaratinil ghadabi wa ihtimalil adha. Di antara makna yang terkandung di dalam akhlak yang terpuji ini adalah wajah yang tidak cemberut, wajah yang berseri-seri. Ketemu orang paling tidak menyunggingkan senyum, paling tidak tersenyum. Karena senyum kepada saudara sesama Islam itu adalah sedekah, terhitung sebagai sedekah. Ringan bagi orang yang Allah mudahkan baginya dan sulit. Sekedar senyum itu sulit bagi orang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kebanyakan orang senyum ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, ya ini tidaklah sulit, ya, tidaklah sulit. Ini sesuatu yang ringan untuk kita lakukan, mudah untuk kita lakukan, tetapi bernilai ibadah. Sekedar senyum ketika bertemu orang, apalagi kemudian mengucapkan salam kepadanya, kemudian berkata-kata baik kepadanya. Wa badlul ma'rufi, kemudian melakukan kebaikan. Lalu tidak melakukan keburukan. Ya, menahan diri untuk tidak bersikap buruk dan memperlakukan orang lain dengan buruk. Kemudian juga ucapan yang baik. Kemudian tadi mudarah, ihtimalil adza. Ihtimalil adza itu artinya bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Jadi kita menahan diri untuk tidak berlaku buruk kepada orang lain. Seandainya ada orang lain berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalasnya dengan keburukan, tetapi kita bersabar atas perlakuan buruk itu yang dilakukan kepada kita. Waqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzarr biwasiyatin 'azimatin. Nabi berwasiat kepada salah seorang sahabatnya Abu Dzar dengan wasiat yang agung. Faqala ya Abu Dzar. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, ala adulluka ala khoslataini. Tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepadamu dua perilaku, huma akhaffu 'ala dhahri. Keduanya ringan. Bukan merupakan beban berat, keduanya ringan. Bagi orang yang dimudahkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa athqalu fil mizan, dan keduanya akan memberatkan timbangan amal kebaikan engkau nanti di akhirat. Wa athqalu fil mizan min ghairihima, dan ia lebih berat ya dalam timbangan amal kebaikanmu daripada selain keduanya. Qala bala ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, alaika bihusnil khuluqi wa tulis somti. Hendaklah engkau berakhlak mulia dan memperbanyak diam. Hendaklah engkau berakhlak mulia dan memperbanyak diam, kecuali untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik, kecuali untuk zikir, kecuali untuk amar ma'ruf nahi munkar, kecuali untuk mengajarkan ilmu agama dan hal-hal semacam itu. Wa ta'ammal ya akhil karima al-atharul 'azim wa thawab al-jazil li hadhihi al-manqibati al-mahmudati wal khoslati at-thayyibati. Renungkan wahai saudaraku pengaruh atau al-athar ya, al-'azim, hasil yang agung, pahala yang besar
pahala yang agung untuk sifat yang mulia ini. Ya, artinya kita renungkan hadis yang akan dibawakan oleh pensyarah kitab ini pada bagian selanjutnya ini, di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita betapa agungnya pahala orang yang berakhlak mulia. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin, dia akan meraih derajat. Sungguh dia akan meraih derajat orang yang shaim, qaim, orang yang berpuasa setiap hari kecuali 5 hari yang diharamkan sepanjang tahun, al-qaimi, dan juga sekaligus derajat orang yang melakukan ibadah di malam hari setiap malam dengan akhlaknya yang baik. Dengan akhlak yang baik, sungguh kata Rasulullah, seorang mukmin akan menyamai derajat orang yang berpuasa setiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan, sekaligus orang yang ibadah setiap malam. Orang yang bangun malam untuk ibadah setiap malam. Waqad qala Syekhuna al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu fi ma rawahu at-Tabarani wal Baihaqi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Guru kami, kata pensyarah kitab ini, Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mengutip apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan lain-lain dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, sungguh seorang hamba, dia akan meraih derajat orang yang berpuasa setiap hari dan orang yang beribadah setiap malam dengan akhlaknya yang baik. Beliau mengatakan ma'nahu haqiqatan. Jadi makna dari hadis ini bukan dalam arti kiasan atau bukan dalam arti menyerupai. Orang yang berakhlak mulia, dia akan memperoleh pahala yang menyerupai as-shaimil qaim. Bukan seperti itu kata Syekh Abdullah, tetapi ini adalah betul-betul hakiki, ya, dalam arti yang sesungguhnya. Jadi orang yang berakhlak mulia, kata Syekh Abdullah, itu betul-betul bisa jadi dia akan meraih derajat dan pahala yang didapat oleh orang yang setiap hari berpuasa dan setiap malam melakukan qiyamul lail. Laisa ma'nahu yushbihu, kata beliau, laisa ma'nahu yushbihu, artinya bukan menyerupai, bukan menyamai, bukan, tetapi bukan menyerupai atau mirip, ya, tetapi memang betul-betul meraih derajat dan pahala yang didapat oleh orang yang shaim qaim, oleh orang yang berpuasa setiap hari kecuali 5 hari yang diharamkan dalam setahun itu, dan sekaligus qaim setiap malam. Ini luar biasa. Alangkah berat ibadah puasa setiap hari. Puasa Senin Kemis saja luar biasa berat, apalagi puasa setiap hari. Qiyamul lail 1 malam, 2 malam saja berat, apalagi setiap malam. Nah, orang yang berakhlak mulia, dia akan meraih derajat dan pahala yang sama dengan apa yang didapat oleh orang yang setiap hari berpuasa sekaligus setiap malam melakukan qiyamul lail. Jadi bukan main-main ini, ya. Akhlak yang baik ini akan menjadikan kita sebagai orang yang berderajat luar biasa, berderajat tinggi, memperoleh pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'addan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam husnal khuluqi min kamalil iman. Ya, akhlak yang baik itu kan memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa pandang bulu. Siapapun, orang yang baik kepada kita, kita perlakukan dia dengan baik. Orang yang buruk kepada kita, kita perlakukan orang itu dengan baik. Tidak kita balas keburukannya dengan keburukan. Memperlakukan orang yang memperlakukan baik, ya, orang yang berbuat baik kepada kita, ini mudah. Yang sulit adalah ketika ada orang memperlakukan kita dengan buruk, tetapi kita tetap baik kepada dia. Ya, kalau itu mampu untuk kita lakukan, dan itu sulit.
Kalau itu mampu kita lakukan, maka kita berarti sudah termasuk orang yang berakhlak mulia. Kita sabar menanggung perlakuan buruk orang lain kepada kita. Kita tidak membalas perlakuan buruk orang lain kepada kita dengan perlakuan buruk. Ini semuanya adalah bagian-bagian dari akhlak yang mulia. Selama kita belum bisa melakukan itu, maka kita belum termasuk orang yang berakhlak mulia. Ya. Jadi berakhlak mulia itu sulit, makanya pahalanya aku. Orang yang berakhlak mulia akan meraih derajat yang tinggi karena memang menjadi orang yang berakhlak mulia itu tidak semudah teorinya. Pada prakteknya itu sangat sulit sekali. Ya, dibutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk menangkis godaan setan dan juga untuk agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Ya. Karena seseorang itu secara manusiawi dan secara alami, sifat dasar manusia itu kalau diperlakukan dengan buruk, maka dia akan memperlakukan orang itu dengan keburukan pula. Dengan dalih menjaga wibawa, dengan dalih menjaga harga diri, menjaga marwah. Nah, lalu dia ketika diperlakukan orang lain dengan buruk, lalu dia membalas perlakuan buruk itu dengan keburukan. Nah, ini hawa nafsu seseorang akan mengatakan kepadanya, setan akan menggodanya. Hargai dirimu. Jangan sampai harga dirimu diinjak-injak oleh orang yang memperlakukan kamu dengan buruk. Balas keburukannya. Perlakukan orang itu juga dengan buruk. Agar kamu bisa menjaga marwah dan menjaga harga dirimu di hadapan orang itu. Dan juga di hadapan masyarakat sekitar. Ini adalah godaan setan. Ya. Kalau itu kita lakukan, berarti kita belum disebut sebagai orang yang berakhlak mulia. Wa'addan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam husnal khuluqi min kamalil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan akhlak yang mulia sebagai kesempurnaan iman. Selama seseorang belum berakhlak mulia, maka imannya belum sempurna. Maka imannya belum sempurna. Faqala alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang mukmin yang paling baik akhlak. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Waqad dhamina wa kafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman hassana khuluquhu baitan fi a'lal jannah. Rasulullah menjamin, Rasulullah menggaransi bagi orang yang berakhlak mulia akan diberi anugerah, diberi balasan rumah ya di tempat yang paling tinggi di surga. Di tempat yang paling tinggi di surga. Faqala, beliau mengatakan, ya tentunya yang didasari keimanan. Ya. Orang kafir walaupun terlihat akhlaknya baik, maka dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Orang kafir yang berakhlak baik, orang kafir yang baik, ya, orang kafir yang baik dalam pandangan umumnya manusia, maka dia akan dibalas di dunia dengan kesehatan, dengan kekayaan, dan hal-hal semacam itu. Ya. Tetapi dia tidak akan menerima balasan sama sekali di akhirat, karena syarat utama diterimanya amal kebaikan adalah iman. Beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku penjamin, aku penggaransi, kata Rasulullah, dengan rumah yang berada di dasar surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar, ya, meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadzib, dan aku penjamin, penggaransi dengan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sifat dusta, bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana maziha, meskipun dia
meskipun dia bercanda. Meskipun dia bercanda. Jadi nggak boleh ya. Berbohong dengan dalih bercanda itu nggak boleh. Rasulullah terkadang juga bercanda, tetapi candaan beliau sama sekali tidak dilakukan dengan sebuah kedustaan atau kebohongan. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu, dan beliau menjamin, aku kata Rasulullah penjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, bagi orang yang berakhlak terpuji. Wal muslimu matlubun minhul kalimatul hayyinatul layyinah takuna fi mizani hasanatihi. Seorang muslim itu dituntut, ya, dianjurkan untuk berkata-kata yang lemah lembut, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang penuh etika, agar hal itu menjadi catatan yang akan memberatkan timbangan amal kebaikannya di akhirat. Qala alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Bal hatta tabassumul ladzi huwa sahlun 'alal muslimi lahu bidzalika ajr in akhlasa niyyatahu. Bahkan senyum yang mudah untuk dilakukan bagi seorang muslim, kalau ia lakukan dengan keikhlasan niat, semata-mata ingin mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi, semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka senyum itu juga akan terhitung sebagai sedekah. Beliau mengatakan fafil hadithi wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dan senyummu di hadapan saudaramu sesama Islam adalah shadaqatun, shadaqah, bernilai pahala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kalau Ustadz Musfi nanti tidak mengambil hari Sabtu, untuk wasiat Imam Abi Hanifah ini kita adakan 2 hari ya, biar cepat khatam. Karena tebal sekali kitabnya. Hari Kamis dan hari Jumat, hari Sabtunya tetap Bahjatun Nadhar. Kemarin ada permintaan dari Ustadz Musfi untuk minta Jumat atau Sabtunya untuk kajian beliau. Kalau nggak jadi nanti wasiat-wasiat Imam Abi Hanifah ini kita kaji dalam 2 pertemuan, hari Kamis dan hari Jumat insyaallah. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.